Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu kembali di pagi hari ini. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, semuanya sudah sarapan. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Siap ini? Siap. Oke, nanti kalau Pak Agung tanya bagaimana kabarnya, kalian jawab luar biasa. Siapa kita? Kita juara. Oke, kita coba ya. Oke, bagaimana kabarnya? Kurang semangat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siapa kita? Kita juara. Oke, kita mulai. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siapa kita? Kita juara. Terima kasih. Kembali bertemu juga dengan Pak Agung pagi hari ini. Oke, Pak Agung minta tolong Mbak Nadia untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Siap. Kita duduk. Siap. Gerak berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Agung. Selamat pagi Pak Agung. Selamat datang Pak Agung. Oke, baiklah. Selamat pagi, selamat datang juga Pak Agung ucapkan. Kita kembali bertemu di pagi hari ini, semuanya sehat. Tadi semuanya sudah sarapan, semuanya siap. Berarti sekarang saatnya kita belajar. Oke, kita masih jam berapa ini? Jam 7:15 ya. Masih jam 7:07 kita baru saja masuk. Kita harus tetap semangat. Oke, ini pelajarannya ya kan, sesuai jadwal. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Apa tuh itu? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Yang tahu? Tidak tahu. Mas nggak tahu? Kelas 4 belum pernah ada ya pelajaran ini ya? Belum. Oke, karena ini pelajaran yang baru, Pak Guru kasih tahu dulu. Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita akan belajar tentang ilmu perkomputeran agar kita bisa memanfaatkan komputer dengan baik. Nah, di rumah ada yang punya komputer? Angkat tangan. 1, 2, 3. Tok. Udah, oke, turun 3 yang punya komputer. Nah, seringkali kita mikir, ini komputer kok benar banget ya.
gitu. Kok tiba-tiba tak suruh ngapain menerjemahkan kok bisa? Padahal dia tidak punya otak kayak kita, tapi kok bisa mengartikan. Ada yang pernah dengar ChatGPT? Tanya, kita tanya di situ, tolong buatkan saya jawaban tentang soal ini. Pernah nyoba? Nah, itu adalah contoh kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan yang dibuat pintar. Nah, untuk membantu kita. Nah, kita akan belajar bagaimana cara komputer ini bisa berpikir. Ini mikirnya gitu. Nah, mikirnya gimana ini kok bisa? Nah, itu. Masalah kita hari ini nanti materinya adalah berpikir komputasional. Yang bisa ditulis dulu judulnya di buku tulisnya masing-masing. Berpikir komputasional. Oke. Berpikir komputasional. Judulnya tulis dulu di atas. Lihat. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah, ya kan? Perlu ditulis enggak? Perlu ditulis? Adalah. Oke, terbaca yang belakang ya, Mas. Jika terbaca? Terbaca, oke. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita nanti untuk memecahkan masalah. Ya kan, untuk memecahkan masalah seperti yang dilakukan komputer nanti dengan langkah-langkah yang jelas, dengan langkah-langkah yang teratur, nanti akan mudah dimengerti oleh manusia. Karena komputer ya jelas ya pakai manusia. Tuh. Nih, bisa ditulis dulu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Tidak ada salahnya menulis walaupun di buku sudah ada. Itu memudahkan kita atau membantu kita menghafal. Berpikir komputasi. Nah, kan dulu. Tidak perlu dulu, santai saja. Komputer. Kira-kira pakai komputer itu menyenangkan enggak? Menyenangkan. Membantu enggak? Membantu sekali. Jadi kayak ada itu mesin potong rumput. Jadi mesin potong rumput itu tinggal diatur, ada remote-nya. Kadang nggak ada pakai remote, remote-nya letakkan, nanti tinggal diperintahkan bersihkan halaman ini. Sudah, nanti potong rumput sendiri satu halaman selesai. Nah, itu contoh kecerdasan artifisial. Pinter. Jadi mesin potong rumput pun sekarang sudah pinter. Seperti itu, jangan sampai kita kalah pinter sama mesin potong rumput. Nah, oke. Berpikir komputasional nanti akan dibagi menjadi 4. Akan dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya dekomposisi. Kemudian yang kedua pengenalan pola. Kemudian yang ketiga abstraksi. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Apa Pak? Oke, santai saja. Ketawa-ketawa enggak apa-apa.
Itu enggak paling juga jalan-jalan. Ini algoritma. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Mantap Pak, ini kok saya baru dengar. Nah, itu kita itu sekolah tujuannya untuk belajar. Kalau kita semua sudah tahu, berarti tidak usah sekolah. Nah, kalau yang di sini belum tahu, nah berarti kita akan dapat ilmu yang baru. Oke, Pak Akmal akan bagikan kertas. Nah, ini kertas berisi bagaimana cara kita memahami 4 cara berpikir komputasional ini, dari dia dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, saya bagikan dulu satu-satu. Oke. Tapi apa yang di video ini semuanya di mana? Oke, semuanya dilihat di situ. Apa loh Pak? Saya tambah lihat tambah bingung. Nah ini ya, disimak kertasnya dulu. Semuanya kalau sudah selesai nulis, dilihat kertasnya. Di situ di atas ada nama. Ini jelas dulu tidak apa-apa. Yang mau nulis tidak apa-apa. Ini termasuk peta konsep pembelajaran. Nanti jadi tujuan kita itu ini, belajar hari ini tujuannya apa? Memahami cara berpikir komputasional. Antaranya adalah 4 ini. Tujuan kita di sini. Tujuan kita belajar untuk kita memahami bagaimana cara berpikir komputasional. Ini membuat kita apa ya, mengatur cara berpikir kita. Komponen-komponennya ada 4. 1, Mas Bagus kelihatan Mas? Apa ini bacanya? Dekomposisi. Mas Andika bacanya apa ini? Olah dekomposisi, pengenalan pola. Kemudian Mas Arka, kebaca enggak? Tidak kebaca? Sudah kelihatan? Minus nanti. Oke, Mbak Tania? Abstraksi, ya toh, abstraksi. Kemudian Mbak Liana? Algoritma. Sudah kelihatan? Kelihatan ya, abstraksi, algoritma. Oke, silakan disimak kertasnya. Semuanya disimak kertasnya dilihat. Memahami pilar utama berpikir komputasional. Sebelum kita uraikan yang di bawah, tidak ada salahnya diberi nama dulu. Oke, sudah ada namanya, kasih nama lengkap. Jangan nama disingkat, jangan nama panggilan. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang cerdas. Nah ini intinya itu. Bagaimana kita memecahkan masalah? Yang ada masalah kita selesaikan dengan cepat, dengan tepat, dengan hasil yang diinginkan, yaitu dengan cara yang cerdas. Bisa kita peroleh dengan 4 cara. Yang pertama ini dekomposisi. Dekomposisi. Tugasnya ngapain? Dibaca tugasnya. Berikan satu contoh masalah besar, lalu pecah jadi 3 bagian kecil. Nah nanti maksudnya apa? Dekomposisi itu kita akan disajikan sebuah masalah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, nanti masalah itu tidak langsung dilihat dengan seluruh masalahnya sekaligus. Masalahnya diuraikan dulu, dipecah dulu. Oh misalnya masalah apa? Kita masalah mau membongkar rumah. Kita mau bongkar rumah. Jangan mikir, wah rumah sebesar gini, bongkarnya bagaimana? Oh kita mikir dulu. Oh ternyata ada perabotan dulu. Mikir perabotan dulu, dikeluarkan. Oh mikir genteng dulu, diturunkan, ya kan? Oh mikir tanaman-tanaman hias dulu, dipindah. Jadi masalahnya dipecah-pecah dulu. Jangan tiba-tiba rumah dirobohkan. Nanti barangnya rusak semuanya. Ini, oke. Aku akan berikan contoh. Oke. Di sini
dekomposisi bangun ruang. Tak membagikan, ini akan membantu kita memahami apa itu dekomposisi. Oke, di sini ada gambar apa itu? Yang berdapat? Rumah apa? Rumah adat. Nah, di situ ada rumah adat. Dekomposisi bangun ruang. Perhatikan bagian gambar atap rumah adat tersebut. Jadi perhatikan ya semuanya, perhatikan atapnya dulu. Perhatikan atapnya, warnanya apa itu? Merah apa coklat itu? Oranye. Malah ada yang bilang oranye. Merah, oranye apa coklat? Ya merah, oranye kecoklat-coklatan ya, merah bata. Gitu. Carilah jenis bangun datar yang ada pada tiap rumah tersebut dan gambar bentuk bangun datar pada tabel di bawah ini. Oke, di situ ada bentuk bangun datar. Monggo, silakan digambar bangun datar yang kamu temukan pada atap rumah itu. Atapnya kelihatan tak? Nah, coba kamu tulis bentuk bangun datarnya apa. Lihat atapnya itu. Gambarnya kan ada 3. Gambar yang pertama. Bentuknya apa? Tulis aja, bentuk kan ada segitiga, ada persegi, ada apa lagi? Persegi panjang, ada lingkaran. Nah, kamu tulis saja yang kamu lihat di situ. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Coba dulu. Iya semuanya, urut dari gambar 1, gambar 2. Kita kerjakan bareng-bareng, coba yuk. Bentuk bangun datar, lihat gambar yang pertama. Yang pertama itu berarti sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri ya. Kita lihat semuanya gambar sebelah kiri. Itu atapnya gambar apa itu? Berbentuk apa? Segi 3. Tulis bentuk bangun datarnya, berarti tulis segi 3. Maaf dong, bentuknya itu berarti gambar bentuknya, digambar bentuknya. Maaf, itu digambar, bentuk yang sebelah kiri kan bentuk bangun datar, digambar dulu. Silakan digambar bentuknya seperti apa itu. Nah, gambar rumah yang pertama di sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu digambar dulu bentuknya seperti apa. Penggaris boleh lebih bagus. Nah, kan kayak gini tuh bentuknya toh. Iya kan? Nah, silakan digambar seperti itu di buku lembar kerjamu. Atapnya saja. Atapnya saja. Sudah selesai? Oke, nggak usah bagus-bagus, yang penting bentuk. Oke, kemudian setelah kita gambar bentuknya, nama bangun datarnya apa itu? Segitiga. Tulis. Segitiga. Banyaknya berapa itu? Berapa? 1. Oke, silakan ditulis. Banyaknya 1. Boleh.
3, banyaknya 1. Sudah? Yang belum ditunggu. Kita lihat sudah semuanya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua atapnya seperti ini. Set. Oke. Ya kan? Seperti ini. Kemudian di sini ada garis-garisnya. Nah, coba dilihat garis ini yang aku beri tanda arsir ini namanya bangun apa ini? Persegi panjang. Oke, sekarang aku minta kamu gambar atap ini dulu. Gambar atap ini di kolom nomor 2. Nah, digambar dulu atapnya. Atapnya saja yang digambar. Sudah? Oke, clear. Sekarang itu yang kolom tengah, nama bangun datarnya apa? Oke, bisa ditulis persegi panjang. Gayanya berapa? Coba dihitung. Ada berapa itu? 10. Lalu salah tadi Pak Bumidang itu. Oke, betul. 10. Tulis. Banyaknya 10. 10. Tulis semuanya. Sekarang kita masuk ke gambar ketiga. Gambar ketiga, gambarnya kalau tidak salah seperti ini. Oke, silakan digambar dulu di bukunya masing-masing. Kita ketemu atap berbentuk seperti ini. Sudah? Oke, itu namanya apa itu? Segi. Oke, tulis segitiga. Jumlahnya ada? 2. 1 itu yang berbentuk seperti itu 1. Clear. Dekomposisi. Nah, ini kita tadi sedang menghadapi masalahnya apa? Memahami bentuk bangun rumah. Supaya kita lebih paham, kita uraikan satu persatu dari bagian apa? Dari atapnya. Nah, ini tadi seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke poin 2. Pengenalan pola. Kita akan masuk ke pengenalan pola. Pengenalan pola, nanti kita akan melihat kesamaan ataupun perbedaan pola pada suatu benda
atau yang muncul dalam kehidupan kita. Contoh, kalian pernah nggak lihat paving lapangan atau halaman dipasang paving? Paving itu kayak yang di halaman tapi dari semen dibentuk kayak gini tuh. Jadi bentuknya tuh natanya panjang pendek. Panjang pendek. Nanti ada. Oh ya, pernah. Nanti biasanya di sela-selanya muncul rumput. Ya pernah. Pernah tahu? Nah, ini adalah contoh pola. Itu Pak Tukang masang paving tadi sembarangan apa ada polanya? Pola. Ada polanya. Kalau kamu perhatikan bentuknya sama. Gini toh, habis miring, lurus, miring, lurus, miring, lurus, terus gitu, ya kan? Ya. Gak ada nasi masak kita mungkin biar cantik, miring, lurus, ya tak? Ada yang berdiri gini biar keren, gimana? Nanti orang lewat sadut, bahaya. Ya, itu udah jadi bagus. Nah ini contoh pola. Nah kita akan mengenali pola. Apalagi contoh pola ya? Nah misalkan zebra cross. Apa zebra cross? Yang buat penyeberang jalan. Buat penyeberang jalan. Itu gambarnya gimana itu? Garis putih. Hitam. Garis putih, hitam, putih. Asalnya yang hitam. Ya, asalnya hitam, di garis putih, Hitam. putih, Hitam. hitam, putih, hitam, putih, hitam. Itu ada polanya loh. Ya. Boleh nggak dibuat sembarangan? Ya. Nggak boleh, Pak. Garisnya itu jangan lurusan biar keren untuk silang. Oh, nggak jadi zebra cross nanti. Pak, tak ganti bentuknya. Lurus, miring, lurus, silangin. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu sudah melanggar polanya. Nah, punya pola. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar garis, ya kan, sesuai pola yang ada. Wow. Ya tadi, tapi kan di situ, jangan dibawa kemana-mana. Oke, satu. Satu bagian. Oke, kita akan mencoba mengenali pola. Apa ini? Apa ini ya? Oke. Jangan lupa, yang pertama kasih nama dulu. Oke, pakai penggaris. Penggarisnya keluarkan. Kok penggaris itu ketinggalan ya? Pakai yang lain. Oke, kasih nama, kasih kelas. Sudah bernama semuanya? Oke, sekarang kita akan masuk ke gambarmu itu. Di situ kita akan menggambar garis sesuai gambar yang ada. Bukan misalkan sih. Di situ sudah dicontohkan. Merah, garisnya apa? Lurus. Itu namanya apa? Horizontal. Ya, horizontal itu ke samping. Kalau kuning, vertikal, lurus ke atas, ya kan? Kalau biru, miring ke arah kanan, ya tak? Itu. Kalau hijau miring ke arah kiri. Nah, di situ ada beberapa warna di bawah. Silahkan diberi garis sesuai contoh pola yang sudah ada. Yo, silakan.
garis yang lurus. Kalau pinggir sahabat bos, nggak di tengah aja garisnya. Oh gitu, ya siap. Ya itu bagus mas. Pola. Kira-kira apa lagi ya? Sekolah kita yang pakai pola. Hasduk ini ternyata berpola juga ini ya. Putih, wes salah ini harusnya merah dulu di atas ini. Merah, putih, merah, putih, merah, putih. Ini juga pola. Oke. Selesai, belum selesai. Oke, yuk, ada selesaikan dulu. Nah, kita ini setelah kamu menggaris itu, nanti kamu tahu contekannya di situ, kamu tahu. Oh, nanti kalau merah ternyata horizontal. Oh, kalau kuning ternyata vertikal. Oh, kalau biru ternyata miringnya ke kanan. Oh, kalau hijau miringnya ke kiri. Nah, itu nanti mereka punya pola. Selesai, kita tunggu. Oke, clear? Clear. Belum? Oke, ya. Belajar kesinta masyarakat? Bisa? Bisa, oke, ya, berikan. Nah, setelah mengenali pola, kita akan masuk ke bagian abstraksi. Abstraksi itu apa toh? Abstraksi itu nanti kita akan berpikir pada hal-hal yang penting saja. Yang tidak penting tidak perlu kita pikirkan. Apalagi kita berpikir pada hal yang penting-penting saja. Yang tidak penting tidak perlu kita pikirkan. Contoh.
kita ingin menguraikan baju pramuka. Cukup baju pramuka warnanya coklat. Selesai, nggak perlu dijelaskan detail. Baju pramuka yang coklat yang kancingnya ada 6, yang kantongnya ada 2, kemudian lengannya berlubang 2 dan lubang leher 1. Nah, kan terlalu rumit. Kita tidak perlu menjelaskan, pasti orang-orang sudah tahu kalau itu baju nanti lubangnya lengan ada 2, makanya ada 2, lehernya ada 1, pasti lubangnya 1. Cukup kita menjelaskan, oh baju pramuka warnanya coklat, selesai. Nah itulah penting abstraksi. Kita akan berpikir yang penting-penting saja, yang nggak penting tinggalkan. Contoh, kita akan menggambar denah rumah. Mbak Taninya, tolong gambarkan denah rumahmu. Ya kan, misalkan. Nanti cukup digambarkan denah sederhana. Misalkan, oh ini rumah saya. Di sini ada pintu, ruang tamu. Kemudian di sini ada ruang makan, tempat tidur, kamar mandi, dapur. Tidak perlu digambar ruang tamu, ada vas bunga kecilnya, ada foto saya bersama ayah. Kemudian di sini ada hiasan, gambar rusa dan pemandangan. Kan tidak perlu, ya kan? Kita jelaskan yang detail-detail saja. Oke, Pak Agung akan bagikan contoh pembuatan denah, ya kan? Supaya kita lebih memahami apa itu abstraksi. Sebelum Pak Agung bagikan, oke, Pak Agung minta semuanya untuk berdiri dulu. Ya, biar nggak sepanas. Berdiri dulu. Semuanya, tangan kanan di depan, hidungnya dipegang. Tangan kiri ke depan, telinga kanan dipegang. Oke, Pak Agung ulangi. Tepuk tangan, kembalikan kayak tadi. Oh, balik. Pelan-pelan ya, tepuk tangan, kembalikan kayak tadi. Oke, tepuk tangan, dibalik, yang kiri depan, yang kanan di kiri. Ayo kebalik, ayo kebalik. Yuk, tepuknya sekali aja ya, cepat. Kanan, 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 telinga kanan, kiri. Ayo, 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 ayo. Oke, kiri lah, tepuk kanan. Harusnya ke kiri berarti. Oke, tepuk kiri. Ayo. Kiri lah, tepuk kanan. Tepuk kiri. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Nah, oke. Nanti bisa di rumah dicoba-coba. Ternyata senyum ya Pak ya. Tadi ada yang gini. Ada, tadi ada. Ada yang gini juga. Ada yang malah ke gini-gini juga. Aduh, tidak apa-apa. Nah, itu melatih konsentrasi. Oke, aku minta untuk bagian rumahnya masing-masing. Ini semuanya pulang ke rumah, kok? Tidak pulang ke masjid, toh? Nah, tidurnya di rumah kan? Nah, karena tidurnya di rumah, aku minta tolong untuk membuat denah rumahnya masing-masing. Ya, silahkan dibuat denah rumahnya masing-masing. Harus ada sofa kayak gini, Pak. Ya kalau kamu punya sofa yang dibuat sofa, tidak ada ya tidak usah. Kursinya dibuat persegi panjang itu aja. Kita harus menggambar Rumahmu, misalnya rumah saya bentuknya seperti ini Pak Guru. Bentuknya rumah saya persegi panjang. Ini apa persegi panjang? Oh ada temboknya di sini dapur, di sini meja makan, nah, di sini kamar mandi, ya gitu aja. Oh di sini ada ruang tamu, ada kursi sofa misalkan. Wah ruang tamu saya lesehan Pak, ya sudah. Les ya. Kita harus buat kotak polisi. Iya no, bangunannya lagi sudah bener rumahmu. Kotak gitu, Pak. Iya. Udah usah kasih warna. Monggo, silakan. Silakan rumahnya. Kasih kotak sesuai rumahmu no. Rumahmu. Bentuknya apa nih rumahmu? Lingkaran ya apa? Barangkali lingkaran kan paham. Kotak besar dan kotak kecil. Hah?
Ya, enggak apa. Rumahmu sudah sempurna. Iya. Kok enggak tahu rumahmu? Wah, lah pulang kemana? Pak, kalau rumahnya kan rumahnya bertiga ya, Pak. Lantai bawah saja. Oh, ya. Oke, boleh buat lantai bawah. Oh, Pak, peta. Pintu, terus ini. Pak, TV Rumahnya. Pak, TV gambarnya terus gimana? Kecil gitu, Pak. Boleh. And small. Main kasur. Nah, silakan dibuat rumahnya sendiri-sendiri. Boleh, pakai pensil boleh. Pakai pensil banyak masalah. Pak, kalau ada yang salah gimana, Pak? Udah apa-apa, lah rumahmu kamu salah. Dapurnya Pak aja nih, Pak. Ya udah apa dibuat panjang. Dibuat panjang. Oh. Di depan loh. Kulkasnya ada nggak, Pak? Kulkasnya, kok digambar boleh. Ya, perabotan yang besar-besar aja yang digambar. Kursi lah, tempat tidur lah. Ya, kalau hiasan dinding, magicom tidak perlu digambar. Nah, itu tadi ya. Berapa? Minum lagi. Bener rumahmu spektakuler sekali. Dikasih keterangan ya, dikasih tanda tempat tidur. Tulis gitu. Tulis. Kecuali gambarmu sudah jelas. Tulis saja. Tulis saja. Kakakmu sebenarnya di ruang tamu. Kasihan, rambut keloni. Aku nggak tulis, Pak. Pakai sedikit. Ada berapa kamar? Iya, berapa kamar? Yuk, bisa saja aku tak mundur. Kami buatnya sama itu. Tapi kamu kita sama itu. Ya. Alah, pas gini aja gitu asal berilingkar gitu loh. Segitiga juga gak apa-apa. Kamu kasih keterangan kamar mandi. Ah ya. Gimana? Jendela kalau ada enggak apa-apa, digolong gitu. Tinggal ngapus kan pakai pensil tadi hapus sendiri. Dina, kamu sendiri kok ya. Dinanya tanya Pak Guru ya Pak Guru kan. Enggak tahu. Saya aku,
salah terus. Saya kok dulu meneh mak. Terus ini. Oh. Opor ini. Kalau anakku ya bawa. Gimana? Kalau anakku. Soalnya kamu enggak usah, yang kecil-kecil enggak usah. Kalau lampu, stiker, template di tembok, gelas, piring enggak usah. Masa piring mau buat gambar jenahnya. Yang pokok itu yang harus ada ya kamar tidur, ruang tamu, dapur, parkiran garasi kalau ada, kamar mandinya di mana, nah itu yang wajib ada. Yang pokoknya itu ruang tamu, ruang tidur, dapur, kamar mandi, barangkali ada gudang. Tidak apa, yang penting kan dinah itu secara umum sesuai. Ya, itu dulu. Barangkali ada kolam renangnya. Barangkali siapa tahu. Kolam renangnya kalau musim hujan kan di sini bisa kok. Tidak kali. Sekarang punya penghujan kan lapangan kalau kita bisa berenang. Tangga gimana Pak? Dalam Di tangga. bikin tangga, udah tinggal dinaik dulu. Mandi di kamar, kamar di mandi. Sangat rahasia. Oke. Hanya Nizam dan Tuhan yang tahu, ya kan? Yang punya ruang penyimpanan ternyata. Lah, orang kamu nggak tahu. Jadi, Kalau aku ke rumah ada yang di dalam ya. Yang aku buang apa enggak? Kalau baru ada gimana kamu bilang? Kamu jangan berbohong. Tadi waktu di rumah sakit Rumahmu panjang, Gus? bagaimana nggak panjang? Oke. Kenapa nggak buatnya gini aja? Terlanjur Pak. Nah, lanjut. Oke, kamar tidurnya Mas. Ada dua kamar tidur. Ada berapa kamarnya Mas yang di rumah? Dua. Itunya. Gimana? Ya ditulis di luar no nih rumahnya, luar kamar mandinya digambar kotak lagi. Harusnya tahu no. Halaman depannya, Gimana? halaman depannya ditulis ya. Halaman boleh tambahi halaman depan. Cukup Pak. Cukup tidak bisa berarti. Ya usah. Perabotan kecil tidak perlu disertakan. Boleh.
Oke. Ya. Oke. Oh, oke. Sudah selesai, Mbak Nadia, Nabila. Oh iya. Kamu rumah mau ribet, lah itu. Rumahnya sama loh, Pak. Oke, yo banyak yang sudah selesai. Mau tinggal buat rumahnya masing-masing kok. Sekali-kali kalau ada waktu luang mampir rumahnya Pak Agung, nanti tak suruh buat beneran rumahnya Pak. Yang enggak. Jauh rumahnya. Sekali-kali main. Naik apa? Naik bis. Mau iya. Lewat rumah Pak Agung. Pernah? Bisa. Lupa. Naik rumah Pak Agung, naik bis yang merah itu loh, bisa apa ini namanya? Bis. Semua kan pakai bis. Bis B. Tapi semua bis terang itu loh. Nah, itu tinggal kamu naik itu udah nanti berhenti dekat rumah Pak Agung. Enggak punya temennya Pak. Wah, dan punya hidup wajar. Pak, nanti harinya Solo sama Aku punya orang orang diri ya nanti sana. Iya, aku punya pakaian tuh begini. Punya kamu. Dekat ini. Nanti orang diri berarti gitu. Oke. Belum Pak. Lanjut. Oke. Pasal lu bisa belum? Ya sekitar pasar situ. Oke. Oke. Yang belum nanti bisa apa itu namanya? Kita lanjutkan. Oke. Bisa ceritakan dulu. Yang penting kita sudah paham konsepnya. Oh ini toh. Nah, ini. Jadi kita mengambil masalah-masalah yang pokok saja, yang tidak penting tadi perabotan yang kecil, genting rumah kan tidak perlu digambar di situ. Mosok kamu buat denah rumah gentingnya menggambar, ya kan enggak. Mosok buat denah rumah gelas piring digambar kan enggak. Nah itu kita gambar itu bagian-bagian ruangan yang penting-penting. Tadi ada ruang tamu, ruang makan, dapur, apakah di kamar mandi, kalau ada gudang, ada garasi, nah itu jadi gambar di situ. Oke, sekarang yuk yang keempat, algoritma. Algoritma, bukan algoritma ya. Maaf, salah tulis. Algoritma. Jadi algoritma itu ya kan kita akan mengetahui langkah-langkah khusus, langkah-langkah tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi algoritma itu nanti menentukan urutan langkah yang jelas, yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma membuat sambal bawang. Sambal bawang. Langkah pertama, siapkan cobeknya, ambil ulekannya, kemudian siapkan bawangnya, cabenya, garamnya, penyedap rasanya sesuai komposisinya, baru diulek sampai halus, kemudian disajikan. Itulah algoritma. Oh, kasih minyak dikit, telat. Tidak minyak, kasih minyak juga boleh lah. Nah, itu kira-kira kalau langkahnya dibalik boleh enggak? Enggak boleh. Cobeknya nanti diulek dulu. Nguleknya di mana? Kan enggak bisa toh. Langkah itu harus tertata, terukur, sistematis sesuai urutan. Cabenya belakangan. Yang penting pokoknya ngulek dulu, ada cobek diulek dulu. Nanti cabenya beli belakangan. Bisa enggak? Enggak bisa. Sudah menyalahi urutan itu kan, berarti bukan sambel bawang, nanti bawang geprek nanti. Gitu. Oke, sekarang kita akan membuat langkah-langkah yang nggak boleh kebalik. Kita akan buat langkah sikat gigi. Oh, gampang. Nah,
sikat gigi urutan pertama apa? Urutan pertama kira-kira? Ambil sikat. Ambil sikatnya dulu. Ya. Ambil sikatnya. Kira-kira kita kalau ambil langkah tengah, misalkan langsung gosok giginya, pasang giginya belakangan aja. Loh, Bisa nggak? Nggak bisa, itulah monggo. Silahkan kamu tuliskan di sini langkah-langkahmu dalam menggosok gigi. Pak, tapi ada kita buat kumur-kumur itu. Yes, nggak apa-apa. Biar lebih keren, aku tak kumur-kumur pakai sikat gigi aja. Nggak bisa itu. Aku udah menyalahi langkah-langkahnya. Gosok gigimu jadi berbahaya nanti. Saya kumur-kumur pakai sikat gigi, waduh, jadi adegan berbahaya nanti. Oke, silakan tuliskan langkahmu menggosok gigi di rumah. Hah? Bisa ditulis saja, kamu gambar gigimu kelamaan nanti. Ditulis, tulis. Langkah pertama, Pak. Salah Pak, langkah pertama itu nulis nama. Oke, langkah pertama nulis nama sih, betul. Oke, aku salah, weh. Langkah pertama. Oke, tulis namanya, ya tak. Untuk menyikat gigi langkah pertama pasti, ya tak. Mengambil Ya udah, masuk kamar mandi dulu. Ya, Masuk kamar mandi. Kamar absen. Tidak apa, boleh. Pokoknya harus sedetail mungkin Pak. Sedetail mungkin ya, nanti akan kelihatan yang siapa tidak pernah gosok gigi. Pak, masuk kamar mandian. Itu nggak usah, Pak. boleh. Langsung sama persingkatannya masuk kamar mandi tidak usah, nanti masuk kamar mandi. Berdoa juga Allahumma ini audzubillah minal musibah wal ba'is. Masuk. Tidak usah, ini tidak usah. Langsung ada poin sikat gigi aja. Ambil. Makanya belum selesai. Hah? Ada. Namanya besar sekali itu. Lagi kita selesai. 13 menit. Sikat gigi. Udah, Pak. Oke, tunggu dulu ya sampai dicek lagi. Ini aku udah Pak, sampai 5 Pak. Sudah selesai gosok giginya? Sudah, ya, belum. Selesaikan gosok giginya dulu. Oke, saya tunggu dulu. Dan nomor 8. Kamu masih 5. Wah, disikat lalu kasih oke. Itu sisanya kembalikan ke tempatnya. Bapak, sampai 6. Ya, dulu ya selesai.
gigi, saya ada adegan habis naik turun serong misalnya. Nah misalkan gitu, karena kamu jadi banyak loh, tambahin kotaknya gitu ada apa-apa. Kotaknya di situ Pak Guru sediakan 8. Tapi kalau misalkan kok saya cuma 7, ya sudah 7 aja. Oh saya ternyata ada 12 langkah dalam menggosok gigi. Karena gigi saya banyak, saya gosok satu-satu gitu. Misalkan, tidak apa-apa kan, boleh saja. Biar kalian lebih bersih nanti. Oke, 7 dan 6 langkah-langkah gosok gigi. Coba, aku mau lihat langkah gosok giginya Mbak Tania. Boleh? Oke, Mbak Tania ketika mau gosok gigi, langkah pertama adalah ambil sikat gigi. Berarti kan apa ini kamu tadi? Kemudian dia mengambil pasta giginya. Yodol, kalau kita bilang odol, tapi ini pasta gigi. Ya, kemudian letakkan pasta di atas sikat gigi. Kemudian kumur-kumur mulut. Ya, kumur pasti mulut, tidak mungkin hidung gitu. Kumur-kumur dulu. Ya, kemudian apa ini? Kasih air. Oh, kasih air di sikat gigi dan pasta. Nah, mungkin ada gayung celupin dulu. Gitu ya. Oh, gitu ya. Oke, dibasahin dulu. Diputer. Udah. Diputer, dijilat, lagi gigit. Nah, itu enggak, itu makan baper gitu. Nah, dimasukin. Gosok gigi sampai bersih. Ya, oke, digosok, muter-muter naik turun sini kanan kiri atas bawah. Naik turun. Nah, sama aja pasta gigi itu ya, pasta gigi. Bisa kumur-kumur mulut sampai busa menghilang. Oke, ini kira-kira kumur-kumurnya ditelan atau di? Nah, nanti perlu dijelaskan lagi nih ya. Kumur-kumur hilangnya hilang ditelan atau hilang dibuang. Oke, cuci sikat gigi dengan air bersih, kemudian kembalikan ke tempatnya. Oke, sudah selesai. Cuci, ya. Kembalikan ke tempatnya. Oke, ini langkah-langkahnya Mbak Tania. Kemudian langkahnya sudah selesai. Belum? Sudah selesai? Mana? Oke, Mas Arka coba. Dia Mas Arka bagaimana? Kita bayangkan bersama-sama. Masuk kamar mandi dulu. Oke. Ambil sikatnya. Kasih odolnya. Maksudnya odolnya dikasih ke orang lain atau kasih odol? Oh, maksudnya ini ya sikatnya kasih odol dulu. Sikatkan ke gigi. Oke, sikatkan ke gigi. Atas bawah kita sikat. Oke, gimana? Atas dulu, bawah dulu, atas bawah atau gantian? Oke, atas bawah kita sikat. Kanan kiri kita sikat. Kanan dulu ya toh, kiri. Dibuang busanya. Oke, cari tempat sama dulu ya toh. Kumur-kumur dulu apa dibuang dulu ini? Nah, ini dibuang busanya. Dibuang tanpa kumur-kumur nanti nggak bersih. Nah, dibuang busanya. Udah bersih seperti berlian loh. Oke, katanya Mas Arka loh ya. Giginya langsung ting. Oke, inilah langkah-langkahnya Mas Arka. Bisa. Ya, sekali dia baunya luar biasa nanti. Nanti anaknya Pak Guru nggak mau dicium loh. Oke, Mas Nizam, ambil sikat gigi lalu isi dengan ODD. Odol, pasta gigi jangan odol. Oke, ambil sikatnya, dikasih odol, berkumur dahulu sebanyak 3 kali. Oke, 3 kali. Oke, digosok di bagian atas bawah. Gimana ini? Atas, bareng-bareng ya toh. Habis kamu, ya kan? Oke, lalu gosok kiri. Lalu gosok kanan.
Sekali-sekali gitu. Oh. Oke, mari gosok bagian kiri, ya naik turun, yang gosok ya. Jangan gini, masalah naik turun. Naik turun, sini kan naik turun. Lalu gosok lagi di bagian gusi. Wow, betul ini. Gusinya digosok. Mana itu? Itu gigi tuh, gigi belakang itu, bukan gusi. Setelah selesai gosok gigi, kumur lagi 3 kali. Ya gigi, yang putih warnanya gigi. Lalu kembalikan pada tempatnya. Oke. Balik. Oke. Aku anggap clear. Ya dah, dengan langkah-langkahnya masing-masing. Oke, nanti yang belum Pak aku berikan kesempatan. Semoga semuanya selesai. Oke. Dari belajar kita hari ini, kita tadi belajar tentang berapa poin tadi? 5 tempat. 5 tempat. Ini 5 apa? Oh, maksudnya poin-poin dari sini. Berpikir komputasional ada berapa tadi? 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi tadi suruh ngapain tadi? Oke, kita ya merumuskan masalah ya diambil yang paling gampang ya suruh rumah, tapi kita analisis gentengnya dulu. Oke, dekomposisi, pengenalan pola, Menggambar garis. menggambar garis. Kita maksudnya apa pengenalan pola itu? Kita mengenali pola. Kemudian ada abstraksi, ngapain? Membuat rumah. Oke, menyederhanakan, atau mengambil hal-hal yang penting. Nah, kemudian yang terakhir algoritma, langkah. Jangan langkah sikat gigi, langkah sikat gigi itu contoh algoritma gitu. Oke, itu ya tadi pelajaran kita hari ini dari berpikir komputasional. Maksudnya cara kita berpikir seperti komputer ya. Kita merincikan sebuah masalah, kemudian kita mengenali polanya ya kan, kemudian kita mengabstraksinya, diambil yang penting-penting saja, baru kita mengenali urutan-urutannya, langkah-langkahnya. Nah, ini adalah cara berpikir komputasional. Oke, gitu. Sebenarnya pertemuan kita kali ini hanya cukup sampai di sini. Nanti akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan coba untuk mengenali contoh-contoh berpikir komputasional yang bisa kita temukan di tempat kita. Melalui mana, Pak? Nah, melalui yang pertama ini. Ini masih kosong kan? Nah, ini akan kita isi bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum Pak tutup? Tidak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Pak Abu tutup. Ada benarnya datangnya dari Allah. Salamnya datang dari Pak Agung. Semoga pelajaran ini menyenangkan, ilmunya bermanfaat, dan semoga nanti semuanya bisa beli komputer semuanya. Bisa beli laptop semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.